Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita akan masih berhubungan dengan uji hipotesis. Ya. Nah, kalau minggu lalu kita belajar mengenai uji hipotesis satu sampel rata-rata. Ya. Kalau kalian perhatikan judul yang saya tuliskan di VL, ya, itu adalah uji hipotesis satu sampel rata-rata. Nah, apa maksudnya satu sampel? Ya. Nah, pengertiannya adalah kita hanya mengambil sampel dari satu buah populasi saja. Ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat misalnya contoh yang apa namanya itu minggu lalu ya. Nah, minggu lalu, nah ini ya, ini yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Kita lihat contoh yang pertama ya. Nah, di sini ada satu buah restoran ya, ada satu buah restoran di mana ada pelanggan yang mengeluh ya mengenai lamanya pelayanan di restoran itu ya. Nah, diduga bahwa lamanya waktu menunggu di restoran itu melebihi 5 menit ya. Nah, kemudian kita diminta untuk memeriksa ya apakah dugaan tersebut bisa apakah dugaan tersebut cukup beralasan ataupun tidak ya. Nah, itu minggu lalu ya. Kita berhadapan dengan satu buah populasi ya. Di sini adalah populasi lamanya waktu menunggu di sebuah restoran ya. Jadi populasi hanya ada satu, yaitu lamanya waktu menunggu di suatu restoran. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari ya uji hipotesis dua sampel rata-rata. Nah, maksudnya apa? Dua sampel rata-rata. Nah, nanti di sini sampelnya itu diambil dari dua populasi yang berbeda. Ya, sampelnya diambil dari dua populasi yang berbeda. Nah, misalnya begini, ya, kalau mau kita hubungkan dengan contoh satu ini, ya, kalau kita hubungkan dengan contoh satu ini, misalnya saja begini, kita membandingkan dua restoran, ya, kita membandingkan dua restoran, ada restoran A, ada restoran B, ya. Nah, kita mempunyai satu dugaan bahwa restoran B itu, ya, waktu menunggunya lebih lama daripada restoran A. Nah, di sini kita membandingkan ya dua buah populasi ya. Kita membandingkan dua buah populasi. Itu populasi lamanya waktu menunggu di restoran A dan populasi lamanya waktu menunggu di restoran B. Ya, jadi kita membandingkan dua rata-rata ya. Kalau minggu lalu kita tidak membandingkan dua rata-rata, hanya satu rata-rata yang kita analisis ya. Nah, kali ini kali ini kita akan membandingkan dua rata-rata ya. Atau misalnya kita membandingkan misalnya antara tinggi badan pebasket ya dengan tinggi badan perenang ya. Misalnya tinggi badan pebasket kita bandingkan dengan tinggi badan perenang ya. Itu satu dugaan bahwa misalnya antara rata-rata tinggi badan pebasket itu tidak sama dengan rata-rata tinggi badan perenang ya. Nah, di situ kita juga membandingkan ya. Kita membandingkan dua buah populasi tinggi badan perenang ya, kemudian populasi tinggi badan pebasket ya gitu. Jadi di sini kita membandingkan rata-rata dari dua populasi ya. Nah, kalau minggu lalu kita apa namanya itu kita diberikan 3 alternatif ya. Minggu lalu kita diberikan 3 alternatif statistik ya. Nah, ini kan ada 3 alternatif statistik. Ya. Kali ini pun kita akan berhadapan dengan beberapa buah statistik ya. Kita akan berhadapan dengan beberapa buah statistik uji ya. Nah, tapi saya ingin mengulang dulu sedikit ya mengenai
mengenai daerah kritis, ya, mengenai daerah kritis. Ya, kita lihat bahwa kalau misalnya di hipotesis 1 itu menggunakan tanda lebih besar ya, untuk rata-rata, ya, maka daerah kritisnya itu akan ada di sebelah kanan. Ya, daerah kritisnya akan ada di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya tanda pada hipotesis 1 itu menggunakan tanda lebih kecil untuk rata-rata, ya, maka daerah kritisnya akan ada di sebelah kiri. Ya. Tapi kalau yang digunakan adalah tanda tidak sama dengan di H1 untuk rata-rata, maka daerah kritisnya ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Nah, prinsip yang sama, ya, prinsip yang sama juga akan kita pakai di dalam apa namanya itu uji hipotesis rata-rata dengan menggunakan 2 sampel, sama juga. Kalau misalnya di hipotesis satunya menggunakan tanda tidak sama dengan, maka daerah kritisnya akan ada 2 kiri kanan. Ya. Kalau misalnya apa namanya itu di H1-nya menggunakan tanda lebih kecil, ya, maka daerah kritisnya sebelah kiri. Ya. Kalau di H1-nya menggunakan tanda lebih besar, maka daerah kritisnya sebelah kanan. Ya, prinsip yang sama akan berlaku juga ya di dalam materi hari ini. Ya, uji hipotesis 2 sampel rata-rata. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebuah oh ya sebentar. Teorinya bisa kalian lihat ya. Teorinya bisa kita lihat di website ya, seperti biasa encyclopedia.com ya. Nah, ini ya. Nanti kita lihat bahwa akan ada 3 statistik ya. Ada 3 statistik. Dan mana yang dipakai itu tergantung dari apa yang diketahui ya mengenai sampel itu. Nah, nanti kita tidak akan belajar semuanya ya. Kita tidak akan belajar semuanya, tapi saya akan contohkan saja ya. Saya akan contohkan saja beberapa. Ya. Nah, misalnya kita mulai dari contoh seperti ini ya. Kita satu contoh misalnya begini. Nah, misalnya ya. Nah, di sini apakah file Microsoft Word-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Ya. Kita lihat satu contoh satu anggapnya contoh satu ya. Ini contoh satu mengenai uji hipotesis 2 sampel rata-rata. Misalnya seperti ini. Terdapat satu dugaan bahwa lama waktu menunggu di restoran A lebih lama kalau waktu menunggu di restoran A lebih tinggi dari rata-rata waktu menunggu di restoran B. Nah, untuk menguji dugaan tersebut, diambillah misalnya saja ya, 10 sampel waktu menunggu di restoran A dan 15 sampel waktu menunggu di restoran B. Dari hasil sampling tersebut,
diperoleh bahwa rata-rata waktu menunggu di restoran A adalah 14 menit dan rata-rata waktu menunggu di restoran B adalah 10 menit. Ya. Ketahui pula masing-masing populasi berdistribusi normal timpangan baku menunggu di restoran A adalah 2 menit dan simpangan baku waktu menunggu di restoran B adalah 3 menit. Pada taraf nyata 0,05, pada taraf nyata 0,05, apakah dugaan tersebut beralasan? Nah, ini contoh soalnya, ya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa hal yang kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Di sini diperoleh untuk yang A. Untuk yang A ini diperoleh rata-rata sampel ya. Itu sebesar berapa untuk yang A? 14 menit ya. Di sini rata-rata yang A dengan 14 menit. Ya. Nah, kemudian simpan baku populasi ya. Untuk yang A itu ada berapa menit? 2 menit ya. Awas di sini simpan baku populasi ya. Kalau kalian baca di sini ya. Nah, dari bagian ini yang saya highlight ya. Di sini kita lihat bahwa simpan baku populasi di restoran A itu 2 menit ya. Jadi di sini hati-hati dengan lambangnya ya. Itu adalah 2 menit. Ya. Kemudian banyaknya sampel. Banyak sampel di sini untuk yang A 10. Ya. Nah, kemudian untuk yang B ya. Untuk yang B 10 menit. Simpan baku populasinya diketahui 3 menit. Banyaknya sampel. Untuk yang B
Berapa? 15. Gitu. Nah, coba kita lihat langkah demi langkahnya, ya. Langkah demi langkahnya sama saja dengan yang minggu lalu. Langkah-langkah uji hipotesis statistik secara formal, ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita mulai dari H0 dan H1, ya. Kita mulai dari H0 dan H1, langkah 1 dan langkah 2. Ya. Nah, di sini H0-nya, ya, itu adalah rata-rata waktu menunggu di restoran A sama dengan rata-rata lamanya waktu menunggu di restoran B. Ingat bahwa di dalam hipotesis 0 selalu dimuat tanda sama dengan, ya. Untuk di H0, ya, H0 selalu memuat tanda sama dengan. Nah, tapi kalau di H1 tidak boleh kita gunakan tanda sama dengan, ya. Biasanya lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan, ya. Nah, di H1, ya. Nah, di sini dugaannya apa? Rata-rata waktu menunggu di restoran A lebih tinggi dari rata-rata waktu menunggu di restoran B. Ya, jadi di sini nah, tanda yang dipakai di sini apa? Apakah lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan? Di sini tanda yang dipakai lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan? Lebih besar, Pak, lebih tinggi. Ya, betul. Siapa yang jawab tadi? Rika Embun, Pak. Oke, ya, nanti dapat skor ya. Nah, ya, jadi H0 H1-nya seperti ini. Ya. Nah, kita ubah dulu bentuknya, ya, supaya salah satu ruas bernilai 0. Ya. Kita ubah dulu bentuknya. Ini seperti ini. Nah, kita ubah dulu bentuknya sehingga salah satu ruas bernilai 0. Jadi nanti begini nih, ya. Ini sama dengan 0, gitu, ya. Kemudian ini nah, jadi kita buat salah satu ruas bernilai 0 seperti ini, ya. Nah, itu adalah langkah 1 dan langkah 2, ya. Langkah 3 apa? Langkah 3 adalah menentukan taraf nyata, ya. Nah, taraf nyatanya, ya, alfa mana ya, sebentar, alfa. Nah, ini alfa sama dengan 0,05. Itu adalah langkah 3. Langkah 4 apa? Langkah 4 menentukan statistik uji, ya, dan daerah kritis. Ingat ya, di langkah 4 itu ada 2 sublangkah. Ya. Itu menentukan statistik uji yang sesuai dan tentukan daerah kritis. Ada 2, ya. Kita lihat dulu statistik uji yang sesuai. Ya. Nah, kita lihat kan ada 3 pilihan. Ya. Ada 3 pilihan. Nah, yang ini Z yang pertama dan ada T, ya, yang kedua, dan T yang ketiga, ya. Nah, kapan statistik yang pertama dipakai, ya? Nah, statistik yang pertama ini dipakai kalau ada 3 syarat, ya. Kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing berdistribusi normal, ya. Jadi harus diketahui populasinya itu masing-masing normal, ya. Nah, kemudian simpangan baku atau variansi masing-masing populasi diketahui, ya. Jadi simpangan baku populasi harus diketahui masing-masingnya, ya, atau variansi
juga bisa ya. Karena simpanan baku itu akar dari variansi. Kalau variansinya ketahuan, simpanan bakunya ketahuan ya. Nah, kedua sampel saling bebas, tidak saling berhubungan ya. Nah, itu ada 3 syarat ya. Nah, kita lihat ya di dalam apa nama itu, di dalam situasi yang ini ya. Nah, ini simpanan baku masing-masing populasi diketahui. Nah, ini diketahui simpanan baku populasi A, ini simpanan baku populasi B diketahui ya. Dan masing-masing populasi normal diketahui. Nah, sehingga kita boleh menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, kita bisa gunakan rumus yang nih. Ya. Jadi statistik inilah yang akan kita pakai ya. Oke. Nah, jadi statistik uji yang pakai itu Z sama dengan rata-rata A dikurangi rata-rata B dibagi akar variansi A kuadrat. Oh maaf, akar variansi A dibagi ukuran sampel A ditambah variansi B bagi ukuran sampel B. Nah, seperti itu. Ya, itu statistik uji yang dipakai. Nah, daerah kritis di sini kita lihat ya bahwa daerah satunya menggunakan tanda lebih besar. Ya. Maka daerah kritisnya hanya akan ada satu di daerah kanan. Ya. Jadi kalau misalnya apa namanya itu jika satunya menggunakan tanda lebih besar, ya, maka daerah kritisnya satu di sebelah kanan. Jadi ini nih contohnya nih, nah, ya tanda lebih besar, ya, nah, maka daerah kritisnya hanya satu di sebelah kanan, ya. Tapi kalau misalnya tandanya tidak sama dengan, maka daerah kritisnya ada dua, ya, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ya. Nah di sini kita gunakan yang sebelah kanan, ya, Z lebih besar dari Z alpha. Ya. Nah, di sini definisinya adalah Z lebih besar ya dari Z 0,05. Ya. Nah, berapa? Ya. Berapa Z 0,05 itu? Nah, lihat di tabel. Nah, Z 0,05. Nah, ini alfa 0,05. Pilihnya yang ini. Ya. Jangan yang dibagi dua. Ini nggak dibagi dua, ya. 1,64. Ya. 1,64. Ya, jadi Z dari 1,6. Ya, ini adalah daerah penolakan. Ya. Nah, itu adalah langkah 4.
Langkah 5, ya, mensubstitusikan ya hasil sampling ini, ya. Uji hasil sampling. Ya. Nah, set sama dengan nah, rata-rata A 14 menit. Kita ganti 14 di sini. Rata-rata B 10 menit. Nah, kemudian variansi A ya. 2/2 ya. 2/2. Bagi ukuran sampel A, ukuran sampel A 10. Ini 10. Nah, kemudian yang B variansinya berapa? 3/2. 3/2. Ukuran sampel B, ukuran sampel B itu 15. Ini berapa? Terus dikurangi 10, 4. Ini ada akar. Nah, ya. Akar 2/2, 4 ya. 4 dibagi 10, 0,4. Ditambah 0,4 ditambah ya, 9/15, 0,6 ya. 0,6 betul ya. Nah, berarti sama dengan 4. Kalau dihitung ini adalah 94. Nah, kita lihat bahwa nilai statistik uji hasil sampling ini lebih dari 1,64 ya. Ini kan darah kritis ya. Ini lebih dari 1,64. Ya. Jadi kita di sini menolak K0. Nah, ketika H0 itu ditolak, maka H1 diterima. Ya. Jadi rata-rata waktu menunggu di restoran A secara signifikan ya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dari restoran A, itu restoran B. Ya. Itu kesimpulannya. Ya. Nah, jadi pada taraf nyata 0,05 dugaan tersebut cukup beralasan. Ya, ini kan pertanyaannya apakah pada taraf nyata 0,05 dugaan tersebut cukup beralasan. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi hasil sampling ya, hasil sampling cukup untuk menolak hipotesis 0. Ya, uji ini signifikan. Nah, apakah dari contoh ini ada yang mau ditanyakan?
Apakah dari contoh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau tanyakan? Ya, kita contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Sebentar, soalnya di. Oh, kita ambil dari website ya. Kita ambil dari website. Ya, tadi kita sudah pelajari rumus yang pertama ini. Ya. Nah, sekarang kita coba ya. Yang barangkali dalam praktek lebih sering ditemukan ya itu adalah yang rumus 3. Ya, rumus 3 ini. Nah, ini. Rumus 3 ya. Ini agak rumit. Ya. Nah, rumus 3 ini dipakai kalau bagaimana? Di kalian sudah muncul belum ininya, artikelnya? Uji hipotesis 2 sampel bagian ketiga. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Nah, ya. Kita lihat yang rumus 3 ya. Nah, rumus ini dipakainya kalau bagaimana kondisinya ya. Yang pertama, kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing berdistribusi normal. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa masing-masing populasi berdistribusi normal. Ya. Yang kedua, simpangan baku atau variansi kedua populasi tidak diketahui, ya, namun tidak sama nilainya. Ya, maksudnya apa? Ya, untuk statistik yang ini, yang T yang ini, ya, itu kita harus tahu ya bahwa simpangan baku kedua populasi ya, itu tidak sama. Ya, kita harus tahu bahwa simpangan baku kedua populasi tidak sama. Itu harus diketahui. Ya. Nah, yang ketiga, kedua sampel saling bebas, tidak saling berhubungan. Ya. Nah, contoh. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada 2 stasiun radio, ya, stasiun radio A dan stasiun radio B. Ya. Nah, terdapat satu dugaan bahwa pendengar acara tersebut di stasiun radio A lebih lama mengikuti acara tersebut daripada pendengar acara serupa di stasiun radio B. Ya. Nah, untuk memeriksa hal ini diambillah sampel acak 10 orang pendengar acara tersebut di stasiun radio A, ya, dan diperoleh rata-rata lamanya mendengarkan acara tersebut adalah 45 menit, ya, dengan 95 menit, 6 menit. Ya. Nah, kemudian dari populasi pendengar acara tersebut di stasiun radio B diambil pula sampel acak berukuran 15 dan diperoleh rata-rata lamanya mendengarkan acara tersebut adalah 42 menit dengan simpan baku 3 menit. Ya. Nah, apakah sampel yang diambil ini mendukung pernyataan bahwa pendengar acara tersebut di stasiun radio A lebih lama mengikuti acara tersebut daripada pendengar acara serupa di stasiun radio B? Ya. Gunakan taraf nyata 0,05. Ya. Anggaplah kedua populasi berdistribusi normal dengan simpan baku yang berbeda. Nah, kita lihat di soal ini ya, dikatakan bahwa dianggap populasinya normal dan simpan bakunya berbeda. Ya, jadi kita gunakan yang ketiga ini. Nah, H0 H1-nya seperti ini ya. H0-nya rata-rata A sama dengan rata-rata B. Ya. H1-nya rata-rata A lebih besar daripada rata-rata B. Ya. Jadi diduga yang A lebih lama, ya. Yang A lebih lama daripada yang B. Nah, kemudian diubah dulu, ya, sehingga salah satu ruas bernilai 0, ya, pakai cara yang tadi. Ya, ini adalah langkah 1 dan langkah 2, ya, menentukan H0 dan H1. Nah, berikutnya langkah 3, ya, langkah 3 adalah menentukan alfa. Alfanya 0,05, ya, 0,05. Nah, langkah 4 menentukan statistik uji. Ya. Kita pakai rumus yang apa namanya itu rumus yang ini. Ya. Nah ini
statistiknya yang kita pakai. Nah, langkah 3 seperti itu. Nah,